Di sini pendataannya nanti akan sampai tanggal 31 Oktober 2022. Pendataan ini untuk melakukan pemetaan pegawai non ASN. Jadi nantinya untuk ke depan tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Ini hanya untuk pendataan tenaga non ASN untuk menyiapkan mapping. Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami ASN Guru. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang pendataan tenaga non ASN pada tahun 2022 ini. Sesuai siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara nomor 018/rilis _BKN _Romawi 8 pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 di Jakarta tentang pendataan tenaga non ASN akan berlangsung hingga 31 Oktober tahun 2022. Di sini pendataannya nanti akan sampai tanggal 31 Oktober 2022. Di sini untuk pendataan yang dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan dari pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya seperti pegawai non ASN. Ini juga tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Di sini dengan nomor B 185-MTSN.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Di sini ditujukan kepada Bapak Ibu para pejabat, pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Pada poin 5 ini Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November tahun 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun yang diwajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Jadi selain ini nantinya tidak ada lagi. Untuk poin 6, berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para pejabat kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Jadi termasuk untuk pendataan ini pada tahun 2022, pendataan ini untuk melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan selanjutnya yang B, ini menghapus jenis kepegawaian selain P3K dan PNS. Jadi nantinya untuk ke depan tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer di lingkungan instansi baik pusat maupun
di daerah. Yang C, di sini dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Jadi kedepannya itu tidak ada lagi pembukaan untuk atau penerimaan untuk tenaga honorer baik di pemerintah pusat, kementerian maupun di daerah, kabupaten, kota, provinsi, tidak ada lagi penerimaan honorer. Mungkin kedepannya nantinya akan dibuat seperti tenaga ahli daya atau outsourcing ini. Yang keempat, yang D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS ataupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November tahun 2023. Jadi diberikan batas sampai tahun depan pada tanggal 28 November tahun 2023. Ini diberikan batas untuk PPPK menyelesaikannya. Yang terakhir yaitu pejabat pembina kepegawaian tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi. Jadi untuk PPPK yang masih mengangkat tenaga honorer selain PNS dan P3K akan diberikan sanksi. Ini menurut edaran dari Kementerian Pan-RB. Selanjutnya, untuk pendataan ini melalui web pendataan nonasn.bkn.go.id. Ini adalah website resmi yang dibuat BKN untuk mendata para non-ASN baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mendaftar menjadi pegawai non-ASN ini, sebelumnya PPPK harus mendata terlebih dahulu dan memvalidasi semua pegawai non-ASN-nya untuk didaftarkan NIK-nya menjadi non-ASN. Sehingga untuk teman-teman sekarang belum bisa mendaftar apabila untuk datanya belum didaftarkan PPPK-nya masing-masing. Jadi silahkan hubungi PPK masing-masing, siapkan berkas dokumen yang harus di-upload sehingga nantinya bisa terdata menjadi non-ASN. Pendataan ini adalah untuk yang pertama itu untuk mempercepat proses mapping. Jadi ini untuk memetakan berapa jumlah tenaga non-ASN-nya, terus kebutuhannya berapa. Jadi bukan untuk pemberkasan PPPK tahun 2022. Selanjutnya, setelah proses mapping, nantinya akan divalidasi datanya sudah benar atau belum. Lalu untuk kementerian akan menyiapkan roadmap-nya penyelesaian tenaga non-ASN-nya. Jadi untuk pendataan ini bukan untuk pemberkasan PPPK menjadi guru atau menjadi ASN tahun 2022. Untuk pendataan ini hanya mendata berapa jumlah tenaga honorer yang ada baik di instansi pusat, kementerian ataupun setara dengan kementerian sampai dengan
provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Sehingga ini hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga non-ASN-nya. Jadi ada yang memberitakan bahwa ini untuk pemberkasan PPK untuk menjadi pegawai non-ASN, itu adalah salah. Jadi ini hanya untuk pendataan tenaga non-ASN untuk menyiapkan mapping. Jadi untuk membuat roadmap tahun ini. Mungkin itu, semoga berita ini bermanfaat dan tetap semangat. Semoga pemerintah tetap memberikan solusi kepada teman-teman tenaga honorer di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.